Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riti Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi vektor. Fungsi bernilai vektor adalah suatu aturan yang memandangkan setiap t elemen R dengan tepat satu vektor ft elemen R2 elemen R3. Di sini kita bisa lihat notasinya ya, yang ada di sini nih. Notasinya yaitu t dikatakan ft sama dengan f1 ti tambah f2 tj sama dengan f1 t, f2 t. Semuanya T dipetakan Ft sama dengan F1 TI tambah F2 TJ tambah F3 TK. Selanjutnya di sini ada contoh daerah asal, domain, dan hasil range. Kita pertama ke daerah domainnya dulu. Kita lihat notasi dari domainnya yaitu df sama dengan himpunan T elemen R. Jadi elemen R-nya itu adalah hasil dari df diiriskan lagi ke df2 diiriskan lagi ke df3. Jadi hasilnya itu adalah irisan dari ketiga domain tersebut. Jadi bawah sini adalah range rf range f sama dengan himpunan ft elemen r3, yang mana elemen r3 adalah domain f. Oke, di sini ada contoh soal fungsi vektor yang mana tuliskan ft sama dengan akar dari t kurang 2i tambah dalam kurung t kurang 3 dalam kurung lagi minus 1 j. Ini kita akan mengerjakan soalnya. Yang pertama-tama kita cari dulu bagian yang dikurung ini. Oke. Nah, terus di sini kita akan mencari domainnya. Setelah semua ini kita akan mencari domainnya, yaitu df sama dengan himpunan t elemen R. Jadi df1 diiriskan ke df2 himpunan lagi sama dengan t elemen R plus t elemen yang di sini kita taruh ke sini 2, infinity. Diiriskan lagi ke R plus himpunan 3 sama dengan lagi di bawahnya himpunan T elemen 2 infinite tak terhingga, terus dikurang ya, sama dengan 2,3 diiriskan dengan 3 tak terhingga. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi bernilai vektor. Di sini kita bisa lihat di notasinya, misalkan ft sama dengan f1 ti tambah f2 tj. Nah, sini domainnya adalah a, b. Nah, ini bisa lihat kita grafiknya di sini. Nah, penjelasannya, jika t berubah sepanjang ab, dipetakan ujung-ujung ft menjelajahi lengkungan kurva c dengan arah tertentu fa, disebut titik pangkal lengkungan f. FB disebut titik ujung lengkungan C jika FA sama dengan FE, EFB dipetakan kurva C tersebut disebut kurva tertutup. Nah, kita ke slide selanjutnya. Di sini adalah grafik fungsi vektor. Grafik fungsi bernilai vektor merupakan lengkungan kurva di R2 dan R3 dengan arah tertentu. Cara menggambarkan grafik fungsi vektor adalah dengan 1. Tentukan persamaan parameter di kurva. 2. Tentukan persamaan kartesius kurva, eliminasi parameter T dan gambarkan. 3. Tentukan arahnya. Nah, di slide selanjutnya ada soal. Nah, ini contoh soal untuk grafik fungsi vektor. Di sini ada soalnya ft sama dengan t4 dalam kurung t kurang 4 dalam kurung lagi i tambah akar tj.
Nah, saya akan mengerjakan soal ini. Kita mulai dari persamaan parameternya dulu. Kita, terus di sini ada Y sama dengan pangkat T. Ya. Sini kita kan Y sama dengan pangkat X ditambah 4. Letakkan X sama dengan Y 2 kurang 4. Nah, sekarang kita min arahnya dulu. Untuk arahnya yaitu F0 sama dengan minus 4 I sama dengan minus 4,0 F4 2 C sama dengan 0,2. Nah, untuk para grafiknya sendiri kita bisa gambarkan ini. Di sini ada titik Y. Di sini adalah titik X. Nah, di sini minus 4. Terus di sininya kita dari sini ke sini. Arahnya ke sini. Di sini adalah 2 dan di sini adalah C. Nah, ini adalah top grafiknya. Oke, sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya akan dikerjakan oleh anggota kelompok saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Haji Narendra dengan NPM 101122383. Di sini saya akan melanjutkan submateri dari kelompok kami, yaitu fungsi vektor, yaitu limit dan kekontinuan. Di sini yang pertama saya akan bahas adalah limit fungsi vektor. Pertama-tama pengertian dasarnya dulu. Limit fungsi vektor adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menggambarkan perilaku suatu fungsi vektor saat titik inputnya mendekati suatu nilai tertentu. Fungsi vektor merupakan fungsi yang menghubungkan himpunan bilangan real atau biasanya interval pada sumbu X dengan himpunan vektor dalam ruang, di mana setiap elemen input pada himpunan bilangan real menghasilkan vektor dalam ruang. Oke, selanjutnya ada definisi dari limit fungsi vektor secara formal. Di sini diberikan sebuah rumus dan cara bacanya, yaitu limit dari fungsi vektor ft saat t mendekati a yang sama dengan L untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terhadap delta yang lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika jarak antara T dan A lebih kecil terhadap delta, maka jarak antara F dan T lebih kecil daripada epsilon. Dan di bawahnya ada ilustrasi dari rumus yang di atas. Selanjutnya ada teorema. Misalkan vektor Ft sama dengan F1Ti plus F2Tj, maka vektor Ft mempunyai limit di A. Sedemikian sehingga F1T dan F2T mempunyai limit di A. Dan limit Ft sama dengan limit F1Ti plus limit F2Tj. Oke, selanjutnya ada contoh soal limit fungsi vektor. Di sini yang pertama diberikan limit T menuju min 3, T kuadrat min 9 per T plus 3i plus T kuadrat plus T min 6 per T kuadrat min 9j. Untuk pembahasannya akan saya terangkan. Di sini kita kalikan kedua ruas dengan limit, atau kita taruh limitnya di kedua ruas. Hasilnya menjadi limit T menuju min 3, T kuadrat min 9 per T plus 3, I, plus limit T menuju min 3, T kuadrat plus T min 6 per T kuadrat min 9J. Selanjutnya kita faktorkan yang memiliki kuadrat agar nanti bisa dicoret. Hasilnya menjadi limit T min 3 kali T plus 3 per T plus 3I, plus limit T menuju min 3, T plus 3 kali T min 2 per T plus 3 dikali T min 3J. Di sini kita lihat ada yang sama kayak T plus 3 dan T plus 3 kita bisa coret. Coret di sini, ini coret, dan di sini juga ada yang sama kayak T plus 3 dan T plus 3 kita coret. Dan hasilnya bakal menjadi limit T menuju min 3, T min 3 ini hilang tadi karena dicoret, T min 3i plus limit T menuju min 3, T min 2 per T min 3J. Selanjutnya kita masukkan nilai min 3-nya ke dalam rumus dan hasilnya menjadi min 6i plus 5 per 6J. Oke, selanjutnya submateri yang saya akan bahas yaitu kekontinuan. Di sini ada definisi secara umumnya dulu. Seperti pada fungsi real, konsep kekontinuan fungsi vektor di satu titik dapat didefinisikan limit fungsi di titik itu, yang harus sama dengan nilai fungsinya. Untuk definisi formalnya,
Misalkan fungsi vektor ft sama dengan f1te 1 hingga fn itu artinya tak hingga atau kayak seterusnya, dan te n terdefinisi pada selang terbuka D yang memuat A. F dikatakan kontinu di A elemen D jika limit T menuju A, Ft sama dengan Fa. Di sini ada syarat ya untuk kekontinuan agar dikatakan sebagai kontinu. Yang pertama, Fa harus ada. Yang kedua, limit X menuju A, Fx harus ada juga. Yang ketiga, limit X menuju A, Fx sama dengan Fa. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka F dikatakan tidak kontinu di X sama dengan A. Selanjutnya kita ke contoh soal kekontinuan. Di sini diberikan, periksa apakah fungsi berikut kontinu X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Di sini diberikan Fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Di sini ada pembahasannya. Fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Bentuk 0 per 0 atau Fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Saya akan terangkan kenapa ini dapat 0 per 0. Karena fungsi kalau dijadiin F2 ini menjadi 2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2. Hasilnya jadi 0 per 0. Di sebelumnya kan dijelaskan untuk syarat ya. Kayak di sini FA harus ada. Dan di sini FA tidak ada, jadi otomatis dia tidak kontinu. Oke, selanjutnya untuk contoh soal kedua, untuk soal kekontinuan, hampir sama kayak nomor 1 tadi, kita akan memeriksa apakah fungsi berikut ini kontinu di X sama dengan 2 apa tidak. Di sini diberikan Fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X sama dengan, tidak boleh sama dengan 2, dan 3 X sama dengan 2. Di sini kita akan mencari si F2 itu ada apa tidak. Di sini F2 ada, karena jelas di sini 3 X sama dengan 2, otomatis jadi F2 sama dengan 3. Lalu kita cari nilai Fx-nya dengan limit. Di sini limit X menuju 2, X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan limit X menuju 2, X min 2 dikali X plus 2 per X min 2. Ini X min 2 dikali X plus 3 itu dari nilai X kuadrat min 4 dipecah. Lalu kita bisa coret nilai X min 2 dengan X min 2 yang di bawah. Hasilnya menjadi limit X menuju 2, X plus 2 sama dengan 4. Jadi nilai Fx-nya sama dengan 4. Nah, kita cari syarat ketiganya, apakah fungsi ini tuh kontinu apa tidak di 2. Nah, di sini dijelaskan bahwa Fx tidak sama dengan F2. Jadi otomatis di soal kedua ini, soalnya juga tidak kontinu di X sama dengan 2. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, hampir sama kayak soal sebelumnya. Kita mencari apakah fungsi berikut ini kontinu di X sama dengan 2 apa tidak. Di sini diberikan Fx sama dengan X plus 1 untuk X kurang dari 2 dan X kuadrat min 1 untuk X lebih dari sama dengan 2. Kita ke pembahasannya. Kita cari syarat pertama, apakah F2 ada apa tidak. Di sini terbukti F2-nya ada. Jadi kita bisa lanjutkan ke syarat keduanya. Di sini kita cari nilai Fx untuk kita samakan apakah nilai Fx itu sama dengan F2. Di sini kita limitkan kedua fungsi berikut ini, jadi limit X menuju 2, X plus 1 sama dengan 3, dan yang limit X menuju 2, X kuadrat min 1 juga hasilnya 3. Otomatis untuk syarat ketiganya, limit X menuju 2, Fx sama dengan F2. Karena semua syarat terpenuhi, fungsi berikut ini merupakan kontinu di X sama dengan 2.